Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi yang sama-sama kita hormati, ya senior kami, orang tua kita semua, Pak Yusuf Kalla. Terima kasih sudah bisa datang Kak Uju ke Badan Legislasi. Abang saya Prof. Hamid Awaludin, makasih juga Bang sudah bisa datang. Saya langsung saja, pertama tentu kami berterima kasih bukan hanya sekedar datang tapi juga merefresh kita tentang proses sejarah yang lebih detail tentang bagaimana pada akhirnya terbentuknya Undang-Undang Otsus atau Pemerintahan Aceh ini melalui dengan proses perdamaian. Tapi saya kira kan kita harus memahami dan tetap konsisten bahwa apapun yang semua kita lakukan dan dimanapun wilayahnya, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara, mensejahterakan rakyat, membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera, termasuk di Aceh. Nah, tentu dari cerita tadi kita bisa menangkap bahwa tidak mungkin Aceh bisa mencapai itu dalam situasi yang selama sebelum 2006. Kena konflik, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin ada kesejahteraan itu. Makanya kemudian harus selesai dengan perdamaian dan muncullah MOU Helsinki itu. Nah, kalau kita baca sebenarnya sebagian besar yang saya simpulkan ya, bahwa undang-undang itu kemarin sudah sebagian besar mewujudkan hasil dari kesepakatan itu. Nah, ketika 20 tahun kemudian setelah 2006, sekarang kita mau membuat atau menyepakati atau sudah sepakatlah bahwa kita ini akan melanjutkan otonomi khusus itu dan kemudian membuat undang-undang pemerintah Aceh yang baru. Nah, justru saya sebelum tadi Pak Martin kita mau memotret ke depan, saya justru mau bertanya sama Pak Yusuf Kalla dan Bang Hamid, potret 20 tahun terakhir pelaksanaan undang-undang ini seperti apa? Sudah on the track bukan menuju kesejahteraan itu, ya kan? Atau malah kontraproduktif, gitu kan? Nah, kalau misalnya kontraproduktif atau masih ada yang kurang, koreksi apa saja yang ini? Misalnya soal ekonomi, soal politik, ya, soal pendidikan, sosial, budaya dan seterusnya gitu. Sehingga memang undang-undang ini nanti 20 tahun memang semakin mendekatkan Aceh dengan cita-cita umum kesejahteraannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua agak teknis, Pak. Ini soal undang-undang. Kita memilih khusus, ya, itu kan karena memang istimewa. Atau kemudian karena waktu itu ada satu peristiwa, ya, yang tidak sama dengan tempat lain. Sehingga kita buat khusus. Nah, apakah istilah khusus ini temporer? Sampai batas tertentu kita mengembalikan ke umum, gitu kan? Atau memang itu everlasting gitu, permanen seterusnya. Nah, ini nanti juga berdampak pada, ya kalau memang itu kita nggak perlu lagi 20 tahun, ya kan? Itu kan akan dievaluasi 20 tahun. Nah, kita buat undang-undang pada Aceh aja seterusnya. Kira-kira itu saja Pak Ketua yang mau saya tanyakan, sehingga nanti kita pada saat membuat undang-undang ini merupakan solusi dari persoalan selama 20 tahun yang kita atau yang masyarakat Aceh hadapi, kira-kira gitu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.